pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik BITS 3 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, saya Maria Theresia Emahayon, guru pendidikan agama Katolik pada SMP Negeri 3 Solor Barat, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Maroke dengan nomor peserta PPG 5030319361 pada hari ini. Tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 9 dengan tema Orang Beriman Menanggapi Karya Keselamatan Allah. Materi pokok beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bersalam ya. Apa kabarmu hari ini? Baik. Tepuk semangat. 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 Semua hadir hari ini? Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran atau membuka pembelajaran, kita awali kegiatan kita dengan doa. Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Ance, silakan mengantar kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, semua doa ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan salah satu lagu, ya. Kita bisa menyanyi sama-sama lagu Dalam Nama Yesus, ya. Kita bersama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku Dari lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tadi, bagaimana perasaanmu ketika menyanyikan lagu tersebut? Agus, keberanian, keberanian, dan kekuatan. Kita beri tepuk tangan. Apa pesan atau makna dari lagu untuk kita? Lagu Dalam Nama Yesus. Agus harus berani. harus berani. Kita harus berani, ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Ibu minta, ya. Pertemuan kita minggu kemarin itu kita sudah membuat kesepakatan, ya, kelas. Bang, kesepakatan yang pertama silakan baca. Kami berkomitmen untuk memperlakukan semua orang di kelas dengan cinta kasih, hormat, dan kesabaran, mencerminkan ajaran Kristus. Yang ketujuh, Elisa. Kami akan menjaga ketenangan yang diperlukan, terutama saat ada sesi doa, refleksi, atau kegiatan yang membutuhkan kontemplasi. Materi kita hari ini tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Tujuan pembelajarannya dari materi ini, sidang baca tujuan yang pertama. Merumuskan makna hidup beriman. Rumuskan makna hidup beriman. Menyebutkan contoh cara mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari. Menyebutkan contoh cara mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu
C. Iman adalah penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Yang berikut, apa itu wahyu? Saya, Agus. Ayu adalah sapaan tawaran dari Tuhan kepada kita umat manusia. Dari materi beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah, ya, kita diharapkan untuk semakin memahami bahwa beragama saja itu tidak cukup, ya, agar tumbuh semakin mendalam yang pada akhirnya itu menghasilkan buah. Buah yang dimaksudkan di sini adalah tindakan nyata. Baik. Ibu ada sebuah permainan, ya. Yolan tinggal mendengar instruksi dari ibu dan laksanakan instruksi tersebut. Yolan, silakan berjalan ke tempatnya Ceci. Dari permainan tadi, ibu tanya ke Yolan dulu, ya. Bagaimana perasaan Yolan ketika matamu ditutup? Gelap. Rasa gelap, ya. Perasaan apa lagi? Perasaan takut. Apa makna permainan? Apa pesan yang disampaikan dari permainan tadi? Agus, Mereka minta untuk selalu mengikuti Yesus. Chelsea sebagai sang pengambil, karena Yesus sebagai sang pengambil, ya. Kita tidak berjalan sendiri. Yesus atau Allah tidak mungkin meninggalkan kita, ya. Tidak mungkin meninggalkan kita. Apapun situasi atau peristiwa hidup yang kita alami, baik itu susah, ya, baik dalam untung maupun dalam malang, keberhasilan atau kegagalan, ya, yang dialami oleh kita, Tuhan selalu dan senantiasa menuntun dan menyertai kita. Baik, kita melangkah. Ibu akan bagi kalian dalam kelompok, ya. Bagi kalian berdasarkan minat atau gaya belajarmu. Yang suka gambar atau poster, silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Silakan bentuk kelompok sendiri. Mau duduk di mana? Silakan, terserah. Silakan memilih. Bergerak cepat. Yang suka video silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bentuk kelompok sendiri. Dan sisa yang terakhir itu otomatis bahan acara, ya, apa materi acara. Silakan. Video pembelajaran sini.
Ibu minta kamu buka kitab suci perikop Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26 ya. Baca dalam hati. Sudah? Sudah ya, Bu. Oke. Kalau sudah, yang video buka video, yang gambar amati gambar, yang bahan ajar silakan lihat materi ajar ya. Setelah itu kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kerjakan LKPD. Ada hal yang kurang ngerti, boleh bertanya ya. Ya, Ibu.
keseluruhannya? Iya. Oke. Silakan kerjakan LKPD. Sudah? Sudah? Sudah Ibu. Oke. Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Setiap koordinator ya, kemudian kita presentasi hasilnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Ibu kepada kami. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yaitu kelompok menggambar akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Teman di samping saya langsung saja. Apa pesan utama dari ayat-ayat tersebut mengenai hubungan antara iman dan perbuatan? Jawab, pesan utama dari ayat-ayat Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26 mengenai hubungan antara iman dan perbuatan adalah: yang pertama, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan untuk mohon ketenangan dan menunggu dengan ikhlas. Demikian hasil kerjasama dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kami beri kesempatan. Apa dari iman? Iman adalah penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang dimandatkan kepada kelompok kami. Kami perwakilan dari kelompok bahan ajar ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya mandatkan kepada pemateri. Apa pesan utama dari ayat-ayat tersebut mengenai hubungan antara iman dan perbuatan? Jawab, pesan utama dari ayat-ayat Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26 mengenai hubungan antara iman dan perbuatan adalah: 1. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekian presentasi dari kelompok kami.
kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Apa saja bahaya-bahaya jika manusia hidup tanpa iman? Agus, silakan. Hidup tidak damai dan takut gelisah, khawatir, dan cemas. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya langsung saja berikan kepada pemateri. Apa pesan utama dari ayat-ayat tersebut mengenai hubungan antara iman dan perbuatan? Pesan utama dari ayat-ayat Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26 mengenai hubungan antara iman dan perbuatan adalah: yang pertama, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bab 1 ayat 17 sampai 26. Ini merupakan sebuah pengakuan iman secara lisan atau keyakinan mental saja tidaklah cukup. Saya akan memilih untuk diam, menjauh, dan mendoakannya dalam hati daripada membalas ejekan atau memicu pertengkaran. Sekian hasil diskusi kami. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan dari kelompok lain? Apa saja manfaat-manfaat dalam hidup beriman? Hidup jauh dari kecemasan dan ketakutan karena berserah kepada Beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Pesan utama dari ayat kitab suci Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26, ya. Yang pertama itu tentang iman. Iman, kita ketahui bersama bahwa iman adalah tanggapan, ya. Tanggapan manusia terhadap wahyu Tuhan, atau boleh dikatakan bahwa penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Nah, di dalam Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26, khususnya di ayat 17 dan 26, itu dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Maka iman itu harus ditunjukkan melalui tindakan atau perbuatan. Baik anak-anak, sekarang kita evaluasi, ya, proses pembelajaran kita, ya, dalam bentuk kuis. Benar duduk, salah berdiri. Ya. Ibu ajak kita semua berdiri. Baik, soal yang pertama. Apa itu wahyu? Agus. sapaan, tanggapan, ketahuan dari Allah kepada kita manusia. Sapaan atau tawaran dari Allah kepada manusia. Oke, kita tepuk tangan. Yang berikut, sebutkan bahaya-bahaya hidup tanpa iman. Lydia, kehilangan arah hidup. Kita tepuk tangan. Sida. Perasaan cemas. Oke, kita tepuk tangan. Baik anak-anak, kita tepuk semangat dulu ya. Berdiri. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Baik. Sekarang ibu ajak kita semua, ya. Kita pejamkan mata dulu untuk merefleksi, ya, melihat kembali pembelajaran kita hari ini. Kita semua mata. Jangan buka kembali matamu. Nah, menurut kalian, materi mana yang paling susah atau sulit? Tidak. Oke. Yang berikut, menurut kalian, materi bagian mana yang paling menyenangkan? Semua. Oke. Yang berikut, jika kalian diminta untuk memberikan bintang
Browsinglah di internet dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencari informasi tentang kekasan iman Kristiani. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, buatlah kesimpulan tentang kekasan iman Kristiani. Jika kalian kesulitan mengakses jaringan atau internet, kalian dapat mencari informasi tentang kekasan iman Kristiani dari toko gereja setempat, ya, yang berdekatan dengan tempat tinggal kalian. Bisa ke pastor paroki, ya, ataukah ke diakon, frater, ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Ibu minta Agus bisa pimpin kita dalam Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, Allah kami dalam nama kita kami puji, ini selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.